Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu lagi dengan Ibu dan Ibu Nadia. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia, pembelajaran 2 dan 3. Anak-anakku sekalian, Ibu selalu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat, dan bisa mengikuti pembelajaran jarak jauh ini dengan baik. Baiklah anak-anakku, mari kita mulai pembelajarannya. Tujuan pembelajaran hari ini, dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, siswa dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Dengan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan keragaman sifat individu dalam kehidupan sehari-hari di rumah sebagai wujud pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam Garuda Pancasila. Dengan mengamati contoh, siswa dapat memeragakan menirukan gerakan kelinci. Dengan kegiatan review, siswa dapat menemukan sifat pertukaran pada perkalian. Masih ingatkah kalian dengan dongeng kisah kucing kecil pada pembelajaran kemarin? Dongeng ini termasuk jenis fabel, yaitu dongeng yang tokohnya adalah hewan. Ibu akan membacakan dongengnya, kalian simak dan dengarkan dengan baik. Kemudian kerjakan ayo berlatih pada halaman 133 buku pena, hanya nomor 1 saja. Dan setelah itu ceritakan kembali dongeng tersebut secara lisan. Ya. Baiklah anak-anak, kita mulai. Ya, Ibu akan membacakan dongeng kisah kucing kecil. Kisah kucing kecil. Seekor kucing kecil sedang berjalan-jalan di ladang pemiliknya. Ketika dia mendekati kandang kuda, dia mendengar binatang besar itu memanggilnya. Hai kamu kucing kecil, kamu tahu, pemilik ladang ini mencintai saya lebih dari hewan lain di sini. Kamu tahu kenapa? Itu karena aku bisa mengangkat beban yang berat untuknya. Kamu kucing kecil tidak bisa apa-apa, kata si kuda meremehkan. Kucing kecil itu pergi dari kandang kuda sambil menunduk sedih. Setelah berjalan, dia menemukan sebuah kandang sapi. Sapi itu berkata, saya adalah hewan paling terhormat di sini. Pemilik ladang membuat susu dan keju dari susu saya. Kamu tentu tidak berguna di sini, kucing kecil. Si kucing kecil kemudian berjalan lagi. Dia tambah sedih karena merasa tidak berguna. Dia duduk dan menangis. Tak lama kemudian, seekor kucing yang sudah tua menghampirinya. Mengapa kamu menangis, kucing kecil? Tanyanya lembut. Si kucing kecil pun menceritakan semua hal yang dialami kepada kucing tua. Dia merasa tidak berguna dibandingkan semua hewan peliharaan tuanya yang lain. Memang benar jika kamu tidak bisa mengangkut beban yang berat dan menghasilkan keju untuk tuanmu, kata si kucing tua. Namun, kamu harus menggunakan kemampuanmu yang diberikan Sang Pencipta untuk membawa kebahagiaan bagi tuanmu. Si kucing kecil pun berhenti menangis. Dia berterima kasih kepada kucing tua. Malam itu, pemilik ladang terlihat lelah. Kucing kecil pun menghampirinya dan menjilat kaki tuannya. Kucing kecil itu pun melompat ke pelukan tuannya. Sang tuan tertawa melihat tingkah kucing kecil. Dia berkata, meskipun saya pulang dalam keadaan lelah, namun kucing ini membuat saya tertawa. Kamu adalah hewan berharga di sini, kata pemilik ladang. Sejak itu, kucing kecil tidak pernah bersedih lagi. Ya. Nah, anak-anak, setelah mendengarkan dongeng yang dibacakan sama ibu, kalian boleh mengisi halaman 133 dan bisa menceritakan kembali kisah kucing kecil ini. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan ya kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya, yaitu mengenai keragaman sifat anggota keluarga di rumah ya. Pada dongeng yang barusan kalian dengarkan juga terdapat banyak sifat-sifat di situ ya, ada sifat kucing tua yang bijaksana ya, ada juga sifat sapi dan kuda yang sombong ya. Nah, itu adalah sifat-sifat yang terdapat pada dongeng tersebut.
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menemukan berbagai keragaman dari setiap anggota keluarga. Contoh keragaman anggota keluarga adalah keragaman sifat. Perhatikan contoh berikut ini. Ini adalah Dedi dan adiknya, ya. Dedi dan adiknya Priyang. Ini adalah ibu Dedi, dia lembut, penyayang, dan sabar. Ini adalah ayah Dedi. Ayah mempunyai sifat tegas dan penyayang. Semua anggota keluarga sebaiknya saling memahami dan menghargai setiap perbedaan sifat tersebut. Dengan adanya keragaman, kita dapat belajar untuk saling menghargai satu sama lain, ya. Ibu yakin dalam keluarga itu mungkin ada yang memiliki sifat yang sama, tapi ada juga yang berbeda atau banyak juga yang berbeda. Tidak melihat itu kakak adik, ayah ibu, atau ayah anak, kadang memiliki sifat yang berbeda-beda, tidak jadi masalah, ya. Kita harus saling menghargai sifat anggota keluarga yang lain, ya. Sifat juga tidak hanya ada sifat baik, ada juga sifat yang kurang baik yang harus kita rubah menjadi lebih baik, ya. Nah, sekarang anak-anak, tuliskan sifat-sifat semua anggota keluargamu di buku tulis sebagai tugas muatan PPKN KD 3.3. Nanti ibu akan kirim assignment-nya. Cukup dipoto saja, ditulis, dipoto, dikirim di assignment yang akan ibu berikan nanti di saluran tematik. Nah, kita lanjutkan ya. Dedi dan adiknya adalah anak Priyang dan aktif, ya. Tadi kalian lihat sebelumnya bahwa Dedi dan adiknya adalah anak Priyang, ya, dan aktif. Mereka senang bergerak ke sana kemari. Mereka senang menirukan gerakan binatang. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah menirukan berbagai gerakan binatang. Ada gerakan kodok meloncat, ada gerakan kuda berlari, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar menirukan gerakan kelinci. Pada buku, silahkan amati pada buku pulpena halaman 135. Di situ ada gambarnya, kalian perhatikan dan amati, ya. Gerakan-gerakan menirukan gerakan kelinci. Nah, kita juga akan mengulang setelah kalian menyimak gambar gerakan kelinci, kita akan mengulang sifat pertukaran komunitatif pada perkalian, ya. Ini sudah dijelaskan sama ibu sebelumnya. Ibu harap kalian sudah mengerti. Sebagai latihan, kalian silahkan kerjakan. Ayo berlatih pada buku pulpena halaman 137 dan 138 nomor 1 dan nomor 2, ya. Boleh dikerjakan langsung sekarang setelah selesai menyimak video ini, atau bisa dikerjakan nanti siang setelah selesai semua pembelajaran. Nah, anak-anak, alhamdulillah pembelajaran tematik hari ini telah selesai. Sampai bertemu pada pembelajaran berikutnya, ya. Tetap semangat, terus selesaikan tugas-tugas yang sudah ibu berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.